Halo guys, selamat datang di Indosense. Gila, gue udah lama banget nggak bikin video guys. Dan kali ini gue membahas sebuah parfum lokal lagi. Bukan sebuah sih, literally ini ada dua. Tapi brand lokal, benar brand lokal ya. Dan ini adalah brand parfumnya itu adalah Esser ya. Esser, mungkin kalian semua juga malah lebih duluan kenal brand ini ya. Karena gue tuh udah jarang banget yang namanya scrolling-scrolling Tokopedia, scrolling Shopee, TikTok gitu ya. Atau Instagram untuk brand-brand parfum, apalagi sih ini yang keluar, apalagi sih yang bisa gue explore gitu ya. Dan ternyata surprisingly gue ngeliat ada brand ini Esser gitu, langsung dicoba aja. Itu ada dua, yang sebenarnya variannya itu udah banyak ya, cuman yang gue mau coba ini ada dua, yaitu si Beryllium sama si Eden ya. Namanya ini menarik sih, Eden. Jadi kalau misalnya dengan warna packaging seperti ini ya, terus dia namanya tuh Eden, gua itu langsung tertarik karena yang di otak gua tuh adalah Taman Eden gitu ya. Mungkin dia terinspirasi namanya dari Taman Eden. Jadi mungkin kalian juga tahu Taman Eden seperti apa gitu ya. Maksudnya bukan seperti apa, maksudnya kenapa dia mengambil inspirasi itu. Mungkin dia ingin eh, memunculkan nuansa-nuansa hutan gitu ya. Kita langsung coba aja guys. Dan kalau misalnya kita lihat dari packagingnya sih ini cukup oke ya, simple ya, warnanya hijau ya, hijau yang ibaratnya itu menenangkan sesuai dengan namanya Eden ya. Kalau untuk packagingnya sih dia itu nggak ada apa-apa lagi ya guys, dia cuman simple banget. Gue suka kotak yang simple seperti ini. Itu ada logonya dan namanya Eden, terus brandnya di bawah nih Esser. Oke, looks good. Ada QR-nya juga, mungkin ini QR-nya ngarah ke Bepom, bener kan, ada tulisannya Bepom, jadi guys mungkin nggak kelihatan ya karena aku pakai kamera depan. Terus ada nama PT-nya juga di bawah sini. Sorry, ada suara motor. Jadi FYI, gue sekarang tuh lagi tinggal di apartemen guys. Jadi itu kenapa gue tuh sekarang jarang banget bikin video. Jadi ya karena itu penyesuaian segala macam, kesibukan juga ngaruh sih. Jadi ya ngaruh ke semuanya gitu, termasuk ke Indosense juga. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat Instagram atau TikTok, gue tuh lebih banyak nge-repost atau mungkin ngepost beberapa parfum yang memang lagi gue pakai aja gitu. Ini yang Eden ya. Terus kalau yang si satunya lagi namanya Beryllium ya. Kalau dilihat dari warnanya, dari namanya, kayaknya dia pasti udah, of course ini fruity. Cuman memang kita penasaran juga sih wanginya tuh fruity yang macam kayak mana gitu ya. Dan mungkin untuk daily ini apa reviewnya, gue langsung quick review aja karena memang gue baru pakai ini 2 hari 3 hari secara berturut-turut ya, belum sampai semingguan. Jadi gue akan quick review apa pengalaman gue untuk pakai parfum ini. Surprisingly SPL-nya sama aja gitu ya, cuman memang dari segi wangi yang gue dapetin, gue bisa cerita banyak gitu. Oke, kita mulai dari si Eden ini. Kalau misalnya kalian lihat ya, dari segi juice, memang si Eden ini lebih banyak sering gue pakai ya, karena memang dari Eden sama Beryllium ini terkesan lebih manis kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian tuh suka sama parfum lokal yang memang manis, manis itu manis buah gitu ya, manis cherry, buah berry gitu, kalian cocok banget sama parfum yang kayak gini. Kalau yang si Eden ini, dia itu wanginya cukup apa ya, green, karena memang arahnya itu mau ke mendekatkan kita dengan arah wangi-wangi kehijauan, hutan-hutan gitu. Cuman memang di awalnya itu kalian akan disapa dengan wangi citrus. Nah, sekarang kita coba cari dulu penjelasannya di sini untuk notes per notes dari si Esser Eden ini guys. FYI juga dia itu kalau di Shopee kisaran harganya 145.000, sudah terjual 2.100 unit pieces ya. Jadi ada 2.100 yang terjual, which is good, keren, banyak juga. Aku baru denger lagi nih brandnya, dan terjual sudah banyak ya. Gila. Kita coba lihat, nanti linknya akan seperti biasa aku taruh di bawah ya, untuk Shopee dan Tokopedia juga. Top notes-nya ada Green Apple, Kumquat Peel, terus middle notes-nya ada Freesia, Gardenia. Gardenia ini pasti suka banget sih Selfie, pasti dia suka banget. Terus ada Lily of the Valley, best notes-nya ada Amber, Cedarwood, ada Max. Gila, ini
sensasi yang diberikan itu adalah segar ya, udah pasti, karena memang di awalnya dia memasukkan top notesnya itu ada green apple sama kumquat. Cuman memang aku juga merasa ada sensasi wangi citrusnya itu, tapi sedikit ya. Tadi kan di awal aku langsung immediately langsung bilang citrus, cuman memang ternyata bener juga dia bilang green apple kumquat peel. Aku juga merasakan green apple, dan ketika gue pakai selama seharian ya parfum ini, uniknya dia itu malah walaupun sensasinya wangi segar dan kehijauan di tengah-tengah ya menurut gue, cuman dia ada sensasi wangi citrus, sensasi wangi buah-buahan juga, yang kesannya tuh lama-kelamaan tidak hanya maskulin, tidak hanya segar maskulin, tapi juga bisa dibilang cewek juga masuk ya, karena wanginya cukup soft gitu ya. Jadi wanginya itu tidak memberikan efek terlalu maskulin yang cewek tuh langsung meh gitu, langsung kayak nolak banget. Enggak, ini oke sih. Dan kalau kita breakdown wanginya, selama pengalaman aku memang untuk wangi Lily of the Valley-nya cukup potent juga ya. Jadi wangi floralnya itu juga cukup oke, cukup tebal, karena memang ketika dihirup, kalau tadi nggak dibilang ada wangi green apple sama ada wangi gardenia, mungkin yang di otakku tuh adalah middle notes-nya udah pasti some kind of white floral, that's it, nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang Lily of the Valley-nya cukup tebal di situ, jadi memberikan sensasi wangi floral yang makanya tadi aku bilang bisa cocok untuk cewek maupun cowok. Walau memang di awalnya karena green apple-nya juga termasuk tebal, jadi pasti ketika pertama kali coba parfum ini, cowok akan lebih suka daripada cewek gitu. Nah, uniknya, menariknya lagi, di Bezosnya ada Amber, Cedarwood, dan Max itu maskulinnya lebih tebal lagi. Jadi memang kalau udah wanginya udah cukup hilang, cuman udah tipis-tipis banget, udah cuman bisa dicium di sekitaran titik semprot, itu memang cowok-cowok doang kayaknya yang suka gitu, karena wanginya cukup maskulin. Tapi cewek juga suka kok, kan cewek suka banget sama parfum-parfum cowok yang ada wangi-wangi amber gitu. Jadi oke sih, oke, ini parfum cukup oke. Kita sekarang coba breakdown wangi yang satunya lagi ya, itu adalah si Beryllium ya. Dari juice-nya dia sebenarnya mirip juga sama kotaknya, good. Itu details kecil yang patut diapresiasi, karena tidak semua brand juga fokus ke situ, good. Jadi dia menyelaraskan wangi, terus warna juice dan juga warna kotak, good. Semprot aja guys. Oke, satu semprot saja sudah cukup, karena memang Beryllium ini cukup manis ya. Nice. Oke. Nah, jadi memang di awal itu kalian akan disambut dengan wangi berry-berryan, cherry, some kind of cherry juga ada di situ gitu. Wangi manis buah yang jelas, dan saffron. Coba kita lihat, aku ngerasa ada wangi saffron juga. DNA yang cukup familiar menurut gua, ada wangi buah, wangi saffron gitu ya. Ini DNA yang cukup familiar buat teman-teman semua yang biasa main parfum gitu ya, if you know what I mean. Oke, jadi ini cukup mengagetkan ya. Jadi ternyata aku baru tahu kalau ini ternyata parfumnya lebih baru ya, variannya kayaknya lebih baru. Karena kalau yang tadi aku bilang si Eden sudah terjual banyak. Kalau yang si Beryllium ini baru beberapa di Tokopedia gitu ya. Kalau di Tokopedia-nya Acer, nah ini Acer ini toko parfum dari Jogja. Di Acer ini tuh kalau di Tokopedia-nya itu dia 500-an lebih sudah terjual. Bagus, berarti dia termasuk parfum. Jadi nggak lama-lama banget lah ya. Jadi gua nggak ketinggalan banget ya. Jadi itu dia yang Eden itu udah terjual 500-an. Terus dia ngeluarin kayaknya baru lagi ini si Beryllium. Harganya beda 10.000. Kalau yang si Eden itu dia 145.000, kalau yang si Beryllium itu 155.000. Nah, kita coba breakdown dari wanginya. Wanginya itu di top notes ada passion fruit, pear, raspberry. Setuju, raspberry itu ya. Terus ada Lily of the Valley, middle notes-nya itu ya, the peach, amber dry, terus besoknya ada musk, sandalwood, heliotrope, dan
Sebenarnya jujur memang wanginya tadi di awal-awal tuh mengingatkan aku dengan beberapa parfum di luar sana dengan note saffron, dan memang kayak DNA-nya akan tetap seperti itu ya untuk parfum cewek di Indonesia kayaknya untuk notes-notesnya itu, which is good sih karena ini biasanya wangi-wangi yang bestseller banyak orang suka gitu. Terus wangi yang manis-manis dari raspberry ini adalah wangi-wangi yang ibaratnya ketika kamu hirup itu menimbulkan sensasi happy gitu ya, pengen cium terus nagih gitu ya, pengen digigit gitu. Oreo mah digigit, kalau ini kan dihirup gitu. Stop tuh. Nah ini jadi ini cukup seger gitu. Terus di tengahnya itu ada Lily of the Valley. Lily of the Valley ini kasih sensasi wangi clean juga, sama kayak yang tadi. Makanya tadi aku bilang si Eden ini walaupun memang marketnya untuk cowok, tapi memang bisa juga buat cewek. Kenapa? Karena Lily of the Valley ini salah satu wangi atau notes parfum yang bisa banget dipakai untuk segala parfum, atau maksud aku unisex. Jadi kalau unisex itu dia bisa diterima sama cewek ataupun cowok. Jadi which is good sih. Wanginya tuh cukup wangi yang bukan yang tipikal wangi parfum yang galak banget, nyegrak banget, enggak. Ini dua-duanya cukup oke. Cukup bisa diterima sama hidung orang awam menurut gua. Kalau buat kalian yang frackhead, mungkin bukan sesuatu yang baru, bukan something new menurut gua. Bukan tipikal wangi parfum yang challenging, ini tipikal parfum yang aman, that's it. Aman segala kondisi. Tapi kalau yang Berlium karena dia sweet, mungkin hati-hati untuk pemakaian di panas ya, di terik, apalagi di Jakarta yang sampai saat aku bikin video belum hujan ya, kecuali tadi kayaknya tadi Tebet ada kabar hujan. Jadi kalau di panas-panas hati-hati pakai Berlium, takutnya cloying, kan beda tipe kulit, beda tipe orang tuh ada yang keringatannya cepet, ada yang enggak, beda-beda. Itu akan ngaruh banget nih ke parfum yang kalian pakai gitu, Berlium. Terus kita ngomong soal projection ya. Kalau soal projection dua-duanya cukup oke menurut gue. Cuman memang perbedaannya tuh hanya kalau ketika aku merasakannya itu di keduanya tuh hanya ada di longevity. Udah otomatis Beryllium longevity-nya lebih lama karena memang dia wanginya lebih ke arah sweet. Kalau si Eden dia wanginya lebih ke arah maskulin, fresh gitu. Jadi udah otomatis kalau longevity dia pasti lebih kalah daripada si Beryllium. Cuman dia itu pinter ya si Esther. Jadi dia mengeluarkan parfum langsung dua begini, nggak langsung dua. Si Eden dulu, dia lihat marketnya banyak cowok, dia mau ngambil market yang cewek juga. Jadi dia ngeluarin si yang namanya Beryllium ini gitu. Jadi cukup oke juga, pinter juga marketingnya. Oke. Dan untuk dari segi botol juga cukup oke. Ibaratnya simple ya. Nggak yang neko-neko, nggak yang terlalu unik banget kayak mungkin botol-botol fragrance world gitu ya, atau Armaf atau Afnan, nggak gitu juga. Cuman dia itu simple gitu ya, karena dia lokal mungkin dia juga nggak mau aneh-aneh juga karena terpancar dari kotaknya juga ya, yang cukup simple ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dia cuma memainkan unsur warna, logo, font gitu ya, jadi simple. Cuman nggak jelek gitu, dan di bawahnya itu dia cukup tebal, jadi kalau misalnya jatuh kalian jangan khawatir langsung pecah ke dalam gitu ya. Tapi memang capnya nggak nempel yang magnet, jadi tolong kalau ngambil tuh di botolnya dipegang, jangan kebiasaan langsung ngambil gini aja. Apalagi kalian semua fakir orang-orang yang mengambil parfum orang lain ya, minjem punya teman, minta punya teman, tolong ya dipegang, jangan diambil gini doang, agak berbahaya guys ya. Terus dari segi harga juga cukup affordable, dari kisar harga 145.000 sampai dengan 155.000, gue cukup worth it. Dan yang kalian dapatkan itu adalah sebotol 50 ml yang sampai sekarang aja gue udah pakai 3 hari 4 hari, mungkin berkurangnya baru sedikit ya, karena back again, gue tuh orangnya tipikal pakai parfum yang heavy banget, semprot. Cuman kalau memang terkadang gue ngerasa sudah terlalu banyak dan agak lengket, gue tidak akan pakai terlalu banyak. Jadi ini juga tipikal parfum yang gue nggak akan pakai terlalu banyak sih. Jadi harusnya cukup hemat untuk pemakaian, sekitaran sebulan 2 bulan maybe ini bisa lah. Oke, itu aja pembahasan gue terkait dengan si Eden dan si Beryllium.
Coba kalian tulis komentar di bawah kira-kira next gua bahas apa lagi, karena gua bener-bener ketinggalan banyak banget untuk konten parfum. Sudah lama nggak bahas apapun. Oke? Itu aja dari gua. Thank you so much for watching. Stay positive and be proud of yourself. Bye bye.